Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, peserta pelatihan dasar CPNS BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 25. Kali ini saya akan memaparkan video monolog Aku, Instansiku, dan Smart ASN. Saya bekerja di Inspektorat Kota Banjarbaru sebagai ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Inspektorat Kota Banjarbaru beralamat di Jalan Trikora nomor 1, Gedung Serbaguna, lantai 2, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Didirikan pada tahun 1999 bersamaan dengan dibentuknya Kota Banjarbaru. Visi dan misi Inspektorat Kota Banjarbaru. Visi Inspektorat Kota Banjarbaru terwujudnya fungsi Inspektorat sebagai tata kelola pemerintahan yang amanah dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Misi Inspektorat Kota Banjarbaru: 1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko. 2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021. Inspektorat Kota Banjarbaru dikepalai oleh seorang inspektur yang bernama Bapak Dr. Andus Rahmat Taufik MSI, yang di bawahnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, sekretariat, dan inspektur pembantu yang terbagi menjadi 3 wilayah, serta inspektur pembantu khusus pencegahan dan investigasi. Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Layanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru meliputi review, evaluasi, monitoring, pemantauan, audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, dan pelayanan pengaduan masyarakat. Standar layanan terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, quality assurance, yaitu memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Yang kedua, early warning system, yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Yang ketiga, consulting partner, yaitu memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Apa sih itu PPOPD? PPOPD adalah pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, atau yang lebih sering disebut PPOPD, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Adapun unsur kegiatan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yaitu: pertama, melaksanakan manajemen pengawasan. Yang kedua, pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, pengawasan capaian standar pelayanan minimal. Yang keempat, pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima,
pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah. Yang keenam, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketujuh, pemeriksaan khusus. Dan yang kedelapan, pengawasan wajib yang dilakukan oleh pengawas intern pemerintah. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif pada perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama, berintegritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Yang keenam, berjiwa hospitality atau ramah. Yang ketujuh, entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang kedelapan, memiliki jaringan yang luas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan profesi saya. Yang pertama yaitu penggunaan Google Drive. Menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data sangat memudahkan akses data di mana saja, baik itu melalui handphone ataupun laptop. Ketika perangkat itu rusak, kita masih bisa mengakses di perangkat yang lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi Presentation dan Canva. Aplikasi presentasi dan Canva untuk expose hasil pemeriksaan, entry meeting, exit meeting, dan lain-lain agar tampilan lebih menarik. Untuk kendala saya saat ini, profesi sebagai seorang pengawas masih kurang menguasai peraturan-peraturan tentang pengawasan karena setiap instansi atau SKPD memiliki peraturan yang berbeda-beda. Kita dituntut untuk beradaptasi, mempunyai banyak referensi, dan menguasai peraturan-peraturan tersebut. Adapun solusinya yaitu dengan belajar, memperbanyak literasi, dan meningkatkan kompetensi. Sekianlah video sederhana tentang aku, instansiku, dan Smart ASN. Terima kasih sudah menyaksikan.